Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf saya kepada seluruh subscribe daripada channel Zulkifli Mambas. Para sahabat sekalian, ada beberapa konten yang saya hapus. Itu mungkin karena akibat daripada meng-up ulang dari hasil live streaming ya, dan juga hasil daripada Zoom yang kami lakukan selama ini di beberapa konten, di beberapa channel Zoom dari para sahabat kita yang mungkin mengakibatkan daripada monetize daripada channel Zulkifli Mambas itu ditarik atau dihapuskan oleh pihak YouTube ya. Jadi saya tidak berpikir negatif terhadap orang-orang yang selama ini ingin menggagalkan dan ingin menghentikan langkah kita untuk senantiasa menyampaikan kebenaran. Meskipun banyak yang mengatakan kepada saya bahwa banyak yang melaporkan tentang channel Zulkifli Mambas sehingga monetisasinya itu dibatalkan atau dihapuskan. Tapi nggak apa-apa, kita berpikir positif aja. Itu adalah apa yang Allah inginkan terhadap channel ini. Namun saya sudah mencoba untuk menghubungi pihak YouTube ya, para sahabat. Di situ kita diberikan solusi untuk mengajukan kembali monetisasi setelah mendapatkan subscribe 1000 ya, dari sejak terhitungnya hari ini tanggal 20 berapa ini deh? 29 ya, 28 ya. Dan mendapatkan penonton itu minimal 4000. Insya Allah saya yakin kok bahwa dengan syarat seperti ini ya, dimudahkan oleh Allah, dengan teman-teman pasti akan mendukung bagaimana supaya channel kita ini kembali di monetize, sehingga perjalanan dakwah kita itu akan semakin gencar dan memberikan spirit kepada admin yang telah membantu selama ini bagaimana bisa setiap konten yang ada di channel Zulkifli Mambas itu bisa ditayangkan dengan baik. Jadi para sahabat sekalian, terlepas daripada itu, hari ini saya berdiskusi dengan Meme Kece dan juga Ibu Uti membahas tentang isi Al-Quran, dan alhamdulillah kita mampu menjelaskan apa yang mereka tidak ketahui, di mana ketidaktahuannya itu dibungkus seolah-olah mereka itu paham. Jadi dengan adanya diskusi hari ini, Meme Kece kembali terbongkar bahwa dia itu tidak paham Quran. Dia mencoba untuk menjebak saya dengan mengatakan saya salah baca dari ayat surah Al-Baqarah ayat 79, padahal saya sebelumnya tidak pernah membaca ayat itu. Yang saya bacakan adalah ayat ke-74 dan ayat 152 kalau nggak salah ya. Nah, itulah kelemahan daripada Meme Kece, mempertontonkan ketidaktahuannya dia tentang Al-Quran dengan mencoba untuk memelintir apa yang tertuang di dalam Al-Quran dengan mencoba untuk menyalah-nyalahkan saya gitu loh. Mencoba untuk mencari titik kelemahan Al-Quran dengan menjadikan saya sebagai orang yang salah memahami Quran, dan Al-Quran itu identik dengan kesalahan menurut dia. Maksud saya tadi surah Al-Baqarah ayat 159 ya para sahabat, innalladzina yaktumuna, itu yang saya bacakan dikiranya saya membaca ayat ke-79, di mana ayat ke-79 itu memang jelas diterangkan di sana yaktubuna kan gitu ya. Jadi beda antara apa yang dituangkan di dalam ayat 79 dengan ayat 74 dan ayat 159. Di dalam ayat 79 diterangkan yaktubuna. Nah, tadi itu saya baca ayat 74 dan ayat 159 yang memang di situ jelas yaktumuna. Nah, ketika dia melihat itu, dia tidak memahami bahwa yaktumuna dan yaktubuna itu berada pada ayat yang berbeda. Itu para sahabat, menandakan bahwa memang si Meme Kece ini tidak tahu tentang Al-Quran. Kalau Bu Uti kan memang pemahamannya, meskipun dia mengaku murtadin, jadi si Uti ini juga mengaku murtadin.
tetapi ya tidak selihai dan tidak selincah daripada Cornelius yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk mengecoh umat Islam. Jadi para sahabat sekalian, kaitannya dengan channel kita ini, saya Zulkifli Abbas memohon supaya para sahabat bisa men-share ya pada sahabat-sahabat yang lain supaya menonton, subscribe daripada channel ini supaya perjalanan dakwah kita itu bisa semakin gencar, ya bisa menjadi spirit dalam perjuangan kita sehari-hari. Saya kira seperti itu sebagai pengantar dari saya. Salam satu Tuhan, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kita, ya hamba Allah yang ada di Amerika sana, dan juga saudara kita yang ada di Batam, saudara kita yang ada di Sumatera, saudara kita yang ada di Singapura, yang ada di Belanda, di Thailand, terus kemudian ada juga yang dari Vietnam, kemudian ada lagi yang mana kemarin itu, pokoknya ada deh banyak di negara-negara luar yang mensupport daripada channel kita dan mendukung dakwah kita, sehingga senantiasa itu menjadikan saya semangat sebagai pemateri ya, meskipun saya tahu bahwa saya ini adalah manusia biasa, masih banyak kekurangan-kekurangan dan banyak kesalahan yang terkadang adalah merupakan kekhilafan yang murni dari pribadi saya sendiri. Lalu kemudian tidak lupa saya mendoakan semuanya ya, sahabat-sahabat saya, penyimak daripada konten YouTube-nya Zulkifli Abbas yang merupakan subscribe daripada channel Zulkifli Abbas. Saya doakan Anda semuanya, seluruhnya, sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan dulu, sekarang maupun yang akan datang, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya Allah itu maha besar pengampunannya dari apa yang kita sangkakan. Kemudian saya mendoakan seluruh subscribe saya agar kiranya seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, dibahagiakan bersama dengan keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu ngaco? Kok baca dalilnya kamu ngawur nggak jelas? Aduh, tata maluin lu dibacain depan Muhammad Kace. Ayatnya kok berantakan, lu baca ayatnya saja nggak bener, dalilnya ngaco nggak nyambung. Yesus itu berasal dari Nazaret, maka disebut pengikut Yesus itu Nasrani, Nazaret, begitu. Jelas. Yesus itu orang Nazaret. Dia berasal dari Allah. Cuma lahir di Bethlehem. Itu jelas dalilnya di Alkitab. Jangan seperti Tata menceritakan tentang asal-usul Ismail, kok ujung-ujungnya mendirikan Ka'bah. Kan aneh, nggak nyambung, Tata. Nggak nyambung. Perkataanmu itu nggak nyambung, jelas. Nggak nyambung. Bagaimana kamu bisa nyambung itu perkataan? Menceritakan asal-usulnya Ismail kok malah menceritakan pembuatan Ka'bah, kan aneh. Sangat aneh. Sayangnya Anda bukan dari Nazaret. Ya, betul. Yesus itu dari Nazaret. Pengikutnya disebut Nasrani. Sayangnya Kristen itu bukan Nasrani. Itu yang perlu Cornelius pahami dengan baik. Ya, Yesus itu pengikutnya dari Nazaret adalah orang-orang yang mentaati segala perintah dan perkataan Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Kristen itu dari Romawi yang melanggar semua perintah dan perkataan Yesus, yang pengikutnya sekarang menyebar ke seluruh pelosok bumi. Sementara pengikut Yesus yang tersisa dari sisa-sisa kekejaman penjajahan Romawi kala itu sudah melebur masuk ke dalam pengajaran tauhid. Nah, yang melanjutkan ajaran kekaisaran Romawi yaitu Hellenes de Stoa
yang kemudian memproklamirkan diri menjadi Kristen, itulah yang ada sekarang. Dan itulah yang kamu anut, Cornelius. Sorry, itu mah cuma kemauan ente aja. Sok pinter, sok menyelewengkan agama orang lain, bikin agama sendiri, merasa paling pintar dari antara semua orang Kristen di dunia ini. Aduh, tempat bagianmu itu paling neraka, paling bawah, Pak Zulkifli. Memang penyesatan itu harus ada, kata Yesus, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Oh, Pak Zulkifli, aku sudah bilang kepadamu. Ya, silakan berceloteh sesuai dengan apa yang ibu mau. Sekarang saya coba mengajak ibu ini berpikir menggunakan akal sehat. Ketika seseorang itu mengakui Yesus itu sebagai utusan, apakah seseorang itu mengajarkan kesesatan? Ketika seseorang itu mengajarkan bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang mengutus Yesus, apakah orang tersebut mengajarkan kesesatan? Sementara di dalam ajaran Yesus, Yesus dengan terang mengatakan, ya, hidup kekal itu. Nah, ini yang perlu Bu Uti pahami dengan baik. Keberadaan daripada para nabi diutus oleh Allah dan keberadaan kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah itu adalah tujuannya agar manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Tujuannya adalah hidup yang kekal. Orang menjadi Hindu karena dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Orang menjadi Buddha karena dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Orang menjadi Kristen karena ingin mendapatkan hidup yang kekal. Orang menjadi Islam jelas karena ingin mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal ini identik dengan kerajaan Allah berupa surga. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus kemudian? Jangan Al-Quran, jangan kitabnya Hindu, jangan kitabnya Yudaism, tapi kitab yang ibu tenteng setiap saat. Apa kata Yesus tentang hidup kekal itu? Ya, diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu kunci hidup kekal itu menurut Yesus. Nah, sekarang Islam mengakui Allah satu-satunya yang benar itu adalah Allah yang telah mengutus Yesus. Dan Islam sudah mengakui Yesus itu adalah utusan Allah atau Rasulullah. Rasul itu adalah bahasa Arab, bahasa Quran yang artinya utusan Allah. Nah, ketika umat Islam mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dia maha suci lagi maha tinggi sehingga tidak ada duanya, dia hanya satu-satunya sang pencipta, dan mengakui Yesus itu adalah utusan Allah, bukan utusan setan atau utusan Dajjal atau utusan Fir'aun, maka apakah Islam itu kemudian boleh dikatakan sebagai ajaran sesat? Tentu tidak, bukan? Justru itu adalah merupakan kunci daripada keselamatan. Untuk mendapatkan hidup kekal harus menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Coba Anda berpikir, coba Anda mengaca. Anda menjadikan Allah itu menjadi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Ruh. Apa seperti itu konsep hidup kekal menurut Yesus? Tidak. Anda mendudukkan dan mengangkat serta melantik Yesus menjadi Allah. Apakah seperti itu kunci hidup kekal menurut Yesus? Tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mengajarkan kesesatan Islam atau Kristen? Coba ibu jawab. Hamba Allah kan butuhnya itu doang. Hei Om, kenapa nggak tanggapin saya? Karena ini sindikat semuanya ini. Satu paket ini permainan, ya. Yang satu bertanya, yang satu nyela. Ketika saya menjawab yang lain, di-live-in, seolah-olah saya beri komentari dengan si yang pertama, kan begitu. Saya udah tahu lah maksudnya pakai gituan. Ya, udah nggak aneh lagi. Bikin orang ketawa aja. Nah, lu hamba Allah diketawain. Ini kan modalnya channelnya Zulkifli mau jualan. Saya dijadikan alat karena Muhammad Kece sudah terkenal di mana-mana biar subscribernya banyak, dapat duit banyak. Aduh, kasihan nyari duit kok kayak gitu ya. Jual orang, jual nama baik, ya, jual negara. Negara Indonesia dijual ini dengan bahasa Arab, ditukar.
Nah, sekarang kamu sebar fitnah. Ya, seakan-akan kamu itu disiasatin supaya kamu itu kelihatan keok dalam berdiskusi. Ya, kelas kamu itu kelas coro. Tidak perlu ada siasat untuk menghadapi kamu. Ya, saya hadapi kamu sambil tidur nyenyak pun bisa. Ini bukan sombong, tapi ini fakta. Amunisimu apa coba? Kamu nggak paham kitabmu, kamu nggak paham kitabku. Berbeda dengan saya. Saya paham kitabmu, saya paham kitabku. Gitu. Jadi kayak mana coba kita mau mensiasati orang yang tidak ada ilmu sama sekali? Di hadapan saya, Cornelius itu hanya laksana anak kecil. Bahkan pernah saya katakan samamu, ya kan? Kamu itu ibaratkan ikan teri pakai helm, bawa pisau, ngajak saya berantem. Saya ini dan dua. Ya. Macam mana ikan teri untuk memperbesarkan, untuk membanggakan, untuk supaya kelihatan nampak besar, dia pakai helm. Lalu petantang-petenteng di pasar bawa pisau ngajak saya berantem. Itulah kamu gitu. Membahas kitabmu kamu nggak bisa, membahas Al-Quran kamu nggak bisa, sehingga apa yang terlontar dari lisanmu, hadits itu adalah karangan manusia. Kitab kuning itu adalah karangan manusia. Tapi dasar pijakanmu untuk mengatakan itu nol. Tidak ada ilmu. Kamu tidak menguasai ulumul hadits, kamu tidak menguasai kritikal sanad, kritikal matan. Terus apa yang menjadi kemudian yang kamu jadikan sebagai acuan untuk mengatakan hadis-hadis itu, kitab-kitab kuning itu seperti Safinatun Nada, Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram dan seterusnya itu adalah karangan-karangan manusia? Apa penjabaran apa yang ingin kamu tuangkan? Sementara kamu perlu pahami, ya, kamu harus pahami dengan baik. Yesus itu menerima wahyu dari Allah. Dia adalah utusan Allah. Di kitabmu Yesus menerima wahyu. Itu diakui oleh Yesus. Dan kalau kau itu adalah pengikut Yesus, maka sejatinya kau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Tapi kan faktanya tidak. Kamu tidak mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kamu hanya mengimani kitab kanonik, apa yang dikatakan oleh pengarang-pengarang kitab tersebut. Ya toh? Yesus mengaku di dalam kitabmu. Ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya ada wahyu yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mana wahyu itu sekarang? Mana ajaran Yesus itu sekarang? Nggak bisa kamu tunjukkan. Yang kamu tunjukkan adalah tulisan-tulisan kitab kanonik. Tulisan-tulisan orang yang mengkanon kitabmu sendiri. Lalu kemudian Yesus mengatakan dengan tegas. Yohanes 12 ayat 29. Ya, ayat 49. Aku tidak dapat berbuat apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan, yang mana perkataan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi merupakan wahyu dari Allah. Mana? Yang kamu imani sekarang adalah perkataan Lukas, perkataan Matius, perkataan orang yang mengaku Yohanes, perkataan Paulus. Nah, perkataan-perkataan Yesus sendiri itu mana? Coba. Kamu nggak bisa tunjukkan, bukan? Berarti kamu bukan pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan, dan mereka mengakui, mereka mengetahui bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi apa yang terjadi pada orang Kristen? Yang mengutus Yesus adalah Yesus. Ya. Sementara Yesus mengaku yang mengutus aku adalah dia esensi yang lebih besar daripada aku. Itu menandakan bahwa kamu itu bukan pengikut Yesus. Nyata. Jadi ketika Anda mengatakan kamu disiasatin, kamu diprogandain supaya kamu itu nampak kelihatan bodohnya. Loh, kayak mana coba mau mengatakan bahwa kotoran manusia itu bau? Memproklamirkan kemana-mana bahwa kotoran manusia itu bau. Sementara seluruh manusia juga tahu kotoran manusia itu bau. Sama seperti kamu. Kayak mana mau merontokkan pemahamanmu? Kayak mana mau merontokkan penjabaranmu dengan mensiasati supaya kamu kelihatan bodoh? Kalau nyata kamu itu memang dasarnya bodoh, kan gitu. Jadi kamu jangan sesumbar. Ini udah hampir sejam. Saya melihat kamu tidak pernah membuka VN saya. Malah kamu hanya menanggapi orang lain. Kemudian kamu katakan, kalian itu kan orang suruhannya Zulkifli, supaya kalian mengganggu saya dalam berdiskusi. Itu alasan pelahap babi itu. Tidak berdasar terhadap pemahaman. Sekarang kalau Anda punya ilmu, fokus kepada saya. Tapi kenapa Anda lari ke sana kemari? Justru curhat ke sana kemari. Kalian itu adalah orangnya Zulkifli, kalian itu adalah suruhannya Zulkifli, kalian itu adalah pion-pionnya Zulkifli. Oh, kalau kamu tahu mereka itu pion, kalau kamu tahu itu orang suruhan, kenapa tidak menghadapi saya langsung?
Ayo, kenapa harus ngelas ke sana sini? Kayak orang menggiring bola, menghindar dari sayap kanan dan sayap kiri. Apa kamu punya ilmu untuk itu? Untuk memfokuskan dirimu untuk berdiskusi dengan saya. Kamu jangan menghindar. Itu supaya kamu paham dengan baik. Zulkifli memang pandai cara bersandiwara. Kenapa? Karena dia bikin PN hanya beberapa menit detik, mau ditanggapi langsung dihapus. Kemudian susulan berikutnya bikin PN yang berbunyi Muhammad Cornelius ketakutan menjawab jawaban Zulkifli Abbas. Membuka PN-nya pun tidak. Jadi bagaimana? Padahal PN itu sudah dihapus oleh Zulkifli sendiri. Itu Zulkifli memang pandai bersandiwara, menuduh Muhammad Kacek ketakutan dengan PN-nya Zulkifli. Karena perkataan itulah yang sudah dibuat oleh Zulkifli Abbas, skenario itu, supaya Zulkifli bisa mengatakan, Muhammad Kacek mana PN-ku, pertanyaanku kok nggak dijawab. Nah butuh perkataan itu, maka dia bikin PN, kemudian dihapus lagi oleh dirinya. Jadi bagaimana Muhammad Kacek mau menanggapi? Zulkifli, sudah ketahuan loh kecurangannya. Mau bohongin Muhammad Kacek. Kamu aja khotbah di depan orang muter-muter firman Tuhan dimuter balik. Aduh, Zulkifli. Lu jadi orang kok begitu amat sih. Aduh, udah kalah debat, nggak tahu dalil ayat, malah bikin skenario kecurangan untuk membohongi Muhammad Kacek. Amit-amit deh, jangan setiru-tirunya. Ya deh, a'udzubillahi min dzalik. Haleluya, dalam nama Yesus. Jamak Zulkifli biar sadar di hatinya. Ya Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Silakan Zulkifli M. Abbas, Juma Zulkifli Muhammad Abbas. Begitu ya. Saya hapus PN saya itu karena saya salah membaca dalam makhraj huruf surah Al-Baqarah ayat 74. Ya, fatal itu. Ketika membaca Al-Quran itu salah. Tadi saya mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Saya membacanya anzalallah. Sementara di situ adalah huruf lam ya, yang menggunakan tanda baca fathah. Sehingga ketika mengucapkan la harus tebal. Berbeda kalau diawali dengan huruf kasrah. Jadi saya menghapus karena pasti teman-teman muslim akan menertawakan cara baca saya. Karena itu melanggar kaidah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, yang harusnya ma anzalallah, maka saya hapus. Paham? Nah, sekarang kamu muncul mencoba menanggapi VN saya ketika saya menghapus VN. Seakan-akan itu kamu akan jadikan sebagai alasan. Lalu kemudian ketika kamu menanggapi, kamu menggunakan bahasa planet, suara planet. Ya, untuk menutupi ketakutanmu terhadap apa yang akan tertuang di dalam VN saya. Tadi di atas kamu mengatakan, kamu mengakui Injil itu adalah firman Allah. Tetapi Al-Quran jelas menerangkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Nah, di sini tadi saya membacakan azabun alim. Jadi saya hapus karena bukan alim, tetapi bukan alim tetapi alim. Ya.
Alim itu artinya ilmu, berilmu. Ya. Sementara alim itu artinya pedih, ya, atau perih. Nah, antara alim dengan alim itu hanya penyebutan a dengan a, artinya sangat jauh. Yaitu ilmu pengetahuan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memahami, orang paham, itu alim. Sementara alim adalah pedih, amat pedih. Ya. Jadi sangat berbeda. Sehingga karena di sini ada tahta, di sini ada hamba Allah, di sini ada teman-teman yang paham qiraatul Quran, maka saya wajib menghapusnya, karena itu saya akan ditegur karena salah. Nah, ketika ayat ini menerangkan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, jelas di situ dikatakan mereka menjual dengan harga yang sedikit. Apa itu? Injil. Mereka merubah, mereka menyembunyikan firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Isa atau Yesus alaihissalam. Itu. Sehingga ketika kau mengatakan, saya lebih memahami Injil, saya lebih mengimani Injil, karena Injil di dalam Al-Quran dikatakan adalah firman Allah. Iya, Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus, kepada Isa, betul. Tetapi kitab yang ada di tanganmu itu adalah hasil daripada penggenapan apa yang dituangkan oleh Allah, yang mana Allah mengatakan bahwa orang-orang terdahulu menyembunyikan kebenaran dan mencampur adukkannya dengan kebatilan. Ya, itu. Ada Pak, kalian disuruh mengimani Injil, tetapi kalian nggak punya Injil itu. Ini inisiatif kalian sendiri yang mencari-cari, mengais-ngais Injil. Muhammad itu kan memang dia itu dipimpin, Muhammad itu kan sudah dinubuatkan oleh Rasul kami bahwa dia itu adalah pemimpin sejati untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Inti pengajaran Muhammad itu tidak lain, hanyalah mengajak kalian untuk menyangkal Tuhan yang benar itu. Dialah antikristus itu, Pak. Jadi nggak usah heran kalau melihat semua pernyataan-pernyataan dia di dalam kitab itu hanyalah mengarah kepada menolak Yesus yang adalah Tuhan, dan hanya menurunkan derajatnya hanya sebagai seorang nabi. Kamu itu mikir dong, kamu mikir ketika Muhammad mengaku bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhan, tetapi jelas Tuhan yang menyampari dia itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhannya itu beda karakter, dan Tuhan yang dia aku itu tidak ada, kan? Kamu nggak bisa bilang mau kamu berkelit seperti apa, tidak ada kan Tuhanmu itu, tidak pernah terlihat, tidak pernah nyata, tidak sama dengan Elohim yang menampakkan diri, yang eksis, yang menyatakan diri, yang turun menjejak-jejakkan kakinya di bumi. Tuhanmu itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan yang dimiliki oleh Muhammad itu bukanlah Tuhan kami. Oleh sebab itu dia menyangkal Tuhan yang benar itu. Dialah pemimpin terbesar untuk menyangkal Allah pemberi kehidupan itu buat diri kamu. Dan akhir dari kehidupan kamu ya dilempar ke neraka. Oke? Betul. Umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi bukan dalam arti kata beriman dalam hal melaksanakan tuntunan yang ada di dalamnya, sebagaimana fungsi dan misi kitab tersebut diperuntukkan hanya kepada umat yang ada pada zaman itu. Ya, tidak seperti Kristen. Sudah jelas Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Tapi mereka mengambil kitabnya orang, lalu mengakui bahwa itu buat mereka juga. Apesnya, Tuhannya datang untuk menebus mereka dari hukum Torah. Padahal hukum Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Loh, kenapa ya Bani Romawi yang dibebaskan? Kenapa Bani Kristen yang dibebaskan dari hukum Torah? Kan tidak nyambung. Al-Quran menerangkan surah Al-Ma'idah ayat 15. Hai ahli kitab, ini merujuk kepada Bani Israel, bukan penumpang gelap, tapi kepada Bani Israel. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan kepada kamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan yang kamu biarkan. Sungguh telah datang kepada kamu cahaya dari Allah dan kitab yang terang. Nah, ini kan jelas ayatnya, bahwa apa yang dituangkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah itu nyata bahwa orang-orang ahli kitab, yaitu Bani Israel, itu gemar menyembunyikan dan membiarkan firman Allah dan menggantikannya dengan perkataan-perkataan manusia.
Jangan terlalu jauh membahas Al-Quran. Musa sendiri menerangkan, sedangkan aku masih hidup berada di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Kalian sudah mempertontonkan kedegilanmu dan juga tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku mati, kata Musa. Itu zaman Musa 1700 sampai 1900 sebelum Yesus itu datang. Pada masa Musa ketika diwahyukan Torah, Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah mempertontonkan kedegilanmu, pembangkanganmu, tegar tengkukmu terhadap Tuhan, terhadap ajaran Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti setelah aku mati, kata Musa. Nah, jelas saja kan, di dalam kitabmu bagaimana Bani Israel membunuh nabi-nabi. Jelas saja kan, Tuhanmu, ya, yang adalah Nabi Isa alaihissalam, ditolak mereka kan. Bagaimana mungkin ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka tolak. Dalam konsep iman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan datang ditolak. Apatah lagi kalau hanya lembaran-lembaran seperti catatan-catatan Musa, tulisan-tulisan Nabi Musa. Yesus aja yang nyata datang kepada mereka, itu mereka tolak. Apalagi kalau cuma lembaran-lembaran kitabnya Musa. Sedangkan Musa pun mengatakan, sedangkan saya masih ada, kamu sudah memperlihatkan kedegilanmu terhadap Allah. Apalagi nanti ketika aku datang. Apalagi nanti 1900 tahun kemudian. Itu. Jadi jangan pernah kamu bermimpi kalau kitabmu itu yang buatan Lembaga Alkitab Indonesia adalah kalamullah, adalah firman Allah. Tidak mungkin. Wong samangnya Musa aja, sumber daripada tulisan yang ada dalam kitabmu itu sudah memperlakukan firman Allah dengan degil, dengan tegar tengkuk, apalagi pada masa Yesus. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan segala apa yang difitnahkan, apa yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 75 Allah menerangkan, apakah kamu masih mengharapkan mereka, Bani Israel, akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka, segolongan bukan semuanya, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui, ya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengarkan tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan juga, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengarkan apa-apa. Dan mereka mengatakan, Ra'ina, sudilah kamu memperhatikan kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengarkan dan menurut. Dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran 4 ayat 46. Artinya bahwa apa yang kita lihat sekarang, ya, orang-orang Yahudi itu tegar tengkuk. Itu pasti, apatah lagi Kristen yang bukan Bani Israel, yang bukan orang Yahudi. Orang Yahudi aja dikecam oleh Musa. Apalagi Kristen yang bukan siapa-siapa, hanya penumpang gelap. Itu makanya pernah saya katakan, saya sebenarnya itu jijik berdiskusi dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena nggak nyambung. Ya, nggak nyambungnya di mana? Sebenarnya umat Islam kalau mau berdebat tentang agama, berdebatnya dengan Yahudi. Karena sama-sama adalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah. Bukan berdiskusinya dengan Kristen. Tapi kenapa kita berdiskusi dengan Kristen? Karena Kristen penumpang gelap ini menggunakan istilah-istilah yang sangat sakral di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Maka kita berdebat. Meskipun kami tahu Kristen itu adalah agama pagan. Mau kayak manapun, Kristen itu agama pagan. Itu konsepnya. Silakan Anda histeris kalau Anda tidak terima pernyataan saya ini. Ya. Ya udah Bang Zulkifli, apa tuh, tutup aja dulu Bang Zulkifli. Yang lainnya Bang Zulkifli. Biar Bang Zulkifli dengan Meme Kece. Ini mulutnya Meme Kece ini sudah nggak karuan ini. Tutup aja Bang Zul. Coba Bang Zul sama apa tuh Meme Kece. Jadi kami pendengar aja Bang Zul. Halo Bang Zulkifli.
di mana ayatnya Yesus diutus Allah? Di mana ayatnya Yesus diutus Allah? Tunjukin ya, biar jelas orang lain bisa dengar. Begitu ya. Hehe. Kitab yang kamu tenteng kitab apa? Kan hadis dan fikih. Adakah di hadis dan fikih Yesus diutus oleh Allah? Coba tunjukin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Nisa ayat 171 itu sangat gampang Allah mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Meski di sana dikatakan innamal masihu Isa bin Maryam, ya, itu dikatakan bahwa pribadi ini adalah Rasulullah wa kalimatuhu. Ya. Namun kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Jadi ketika Allah mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah, jangan kau mengatakan sesuatu atas Allah illal haqq, kecuali yang benar. Innamal masihu, sesungguhnya Isa itu, Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Berarti jelas kan? Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 menerangkan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, bagaimana? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sesatunya Allah dan yang benar, dan percaya dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti Yesus mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah. Berarti apa yang tertuang dalam surah An-Nisa itu jelas terjawab bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Kalau dia adalah utusan, maka mustahil dia adalah Tuhan. Ya, makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan hal tersebut adalah sesuai dengan kebenaran. Itu yang perlu kamu pahami. Maka pertanyaan saya kepada Meme Kece, siapa yang mengajarkan engkau menjadikan anak Maria itu adalah Allah? Silakan. Yang mengajarkan kesesatan, Bang Jul, itu Islam. Kenapa saya katakan Islam mengajarkan kesesatan? Allah sudah menurunkan Al-Quran dengan sempurna kalimatnya, tidak bisa diubah-ubah dengan kalimat lain. Tapi kenapa Islam membuat hadis dan fikih, ijma dan qiyas? Itu yang diajarkan oleh para ustadz. Disinilah kelemahannya Islam, kesesatannya. Kenapa? Siapa yang perintahkan harus mengikuti hadis dan fikih? Sementara Al-Quran tidak perintahkan mengikuti harus hadis dan fikih. Tapi yang jelas Al-Quran berkata, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan dari Tuhanmu? Kita lihat surat 3 Ali Imran ayat 3. Najala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anjala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau begini kata Quran, Quran membenarkan Taurat dan Injil, tidak membenarkan hadis dan fikih. Yang mengajak menyimpang daripada Quran adalah hadis dan fikih. Kitab karangan Bukhari Muslim, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Inilah yang membuat umat Islam tersesat. Karena sudah disimpangkan dari Al-Quran oleh hadis dan fikih yang diajarkan oleh para ulama. Jelas, kalau orang yang mengajak kepada Taurat dan Injil, memang itulah yang dibenarkan oleh Quran, yaitu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Nah, orang yang mengajarkan hadis dan fikih, itulah yang mengajarkan kesesatan. Bang Jul, paham itu ya? Karena hadis dan fikih bukan wahyu Allah. Itu adalah karangan ulama, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu karangan. Bagaimana karangan bisa jadi benar di hadapan Allah? Begitu, Bang Jul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Di situ perlu kamu pahami dengan baik dan benar. Kamu jangan memplesetkan terjemahan. Lihat, ya, lihat ayatnya. Musaddiqal lima bainah yadaih. Apa itu? Diterangkan di situ bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maksudnya bahwa Allah telah pernah menurunkan Torah, bahwa Allah sudah pernah menurunkan Zabur, bahwa Allah telah pernah menurunkan Injil. Lalu ingat, di situ ada kata sambung, wa dan anzalat Taurat wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Apakah Allah pernah menurunkan Torah? Ya. Apakah Allah pernah mewahyukan Injil? Ya. Terus apa permasalahannya? Di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Torah dan Injil itu telah dirubah-rubah. Apakah ada dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu? Jelas. Ya. Jelas sekali. Saya sudah menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu tadi, bahwa kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan itu adalah kitab yang berasal daripada penggenapan apa yang dituangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yang mengatakan bahwa apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubah-ubahnya setelah mereka memahami. Berarti mengimani Injil, mengimani Torah harus lengkap dengan mengimani bahwa Injil itu telah dirubah. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya saya katakan kamu itu tidak paham Quran. Kamu itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Injil itu adalah kalamullah, betul, tetapi Injil itu sudah dirubah-rubah, dan itulah yang kamu imani sekarang. Lalu kaitannya dengan hadis. Kamu harus memahami, hadis itu merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya. Dan kamu pun harus tahu apa fungsi hadis di dalam Islam yang sesungguhnya. Jadi hadis ini sangat disayangkan kalau kamu tidak paham. Dan kemudian kamu mengaku pernah menjadi Islam selama 36 tahun. Kamu harus tahu makna dari segala perkataan Rasulullah, makna dari segala perbuatan Rasulullah, isi daripada ketetapan Rasulullah, semua itu adalah dijadikan sebagai syariat selain daripada syariat hukum selain daripada Al-Quranul Karim. Kenapa? Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum, hadis itu adalah kitab yang menjabarkan hukum-hukum tersebut. Bukan menghapus, bukan merubah, ataupun menambah, tetapi menjabarkan. Ibarat kue itu utuh. Kue itu utuh. Di dalamnya ketika diuraikan ada tepung, ada mentega, ada telur, ada air, dan seterusnya. Itulah hadis. Ketika kue ini diuraikan, oh di kue ini dia punya kandungan, ada tepung, ada terigu, ada ini, ada telur, ada seterusnya. Itulah hadits, menjabarkan apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Apa yang merupakan kalamullah itu kemudian diuraikan oleh Rasul. Itu makanya tujuan daripada diutusnya para nabi adalah menguraikan penyampaian Allah, yang mana penyampaian Allah itu adalah kalamullah, dan tidak semua manusia itu diberi wahyu oleh Allah. Maka orang-orang yang diberi amanah menjadi penerima wahyu itulah yang kemudian yang menerangkan Al-Quran itu, dan keterangannya itulah yang disebut sebagai hadits. Itu yang perlu kamu pahami, ya. Jadi pada dasarnya fungsi utama hadis itu adalah sebagai penegasan, sebagai penjelasan dan penguat hukum-hukum, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kamu harus memahami fungsi hadis di dalam Islam yang sesungguhnya. Itu yang perlu kamu paham. Karena kamu menganggap hadis itu adalah firman Allah, itu salah. Hadis itu adalah penjelasan, hadis itu adalah
hal-hal yang memperkuat akan kebenaran iman seseorang untuk kemudian menegaskan perintah Allah dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu fungsinya misalnya bayan al-takrir. Apa itu? Memperjelas ya, kepada manusia awam tentang isi Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir, memperkuat isi daripada Al-Quran, memperkuat dalam arti kata pemahaman manusia biasa awam terhadap kandungan Al-Quran. Rasulullah bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadat sampai ia berwudu. Nah, ini tidak diterangkan di dalam Al-Quran, tetapi diperintahkan oleh Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Itu diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Lalu kemudian Rasulullah menegaskan, tidak diterima sholat seseorang yang berhadat sampai ia berwudu. Itulah hadits, menjelaskan apa yang terkandung di dalam surah Al-Ma'idah ini. Makanya kamu harus belajar dengan baik. Terus hadis itu juga disebut dengan bayan at-tafsir. Apa itu? Mentafsirkan isi Al-Quran terhadap orang awam. Kalau kepada Rasul, kepada seorang Nabi seperti Muhammad SAW, tidak perlu, karena dia yang menerima wahyu, dia yang paham. Nah, yang paham inilah yang kemudian menjabarkannya kepada orang-orang awam. Disebutlah hadis itu sebagai bayan at-tafsir. Fungsinya memberikan tafsiran, memberikan rincian terhadap apa yang dituangkan oleh Allah di dalam kalamnya yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taklid ini. Ya, misalnya ketika Rasulullah mengatakan ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Dari mana ini diambil hadits ini? Kenapa bisa seperti ini? Apa yang tertuang sebenarnya? Asbabul wurud, apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran? Setelah kita pelajari, ternyata di dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Kemudian, kalau dikatakan potonglah tangan tanpa ada penjelasan dari sang Nabi, maka yang dipotong itu tangan itu kan sampai di lengan. Tetapi Rasulullah menjelaskan, ketika dia didatangi oleh seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Bukan sampai dari lengan, tapi dari pergelangan. Itu tujuan hadis itu. Jadi umat Islam itu memahami hadis, memahami Quran berdasarkan apa yang dijabarkan oleh Rasul. Karena dia yang menerima wahyu. Bukan setiap umat Islam itu menerima wahyu. Andai saja semua umat Islam itu adalah Nabi, maka tidak perlu ada penjabaran dari Nabi. Karena mereka semua paham. Tetapi karena hanya ada Muhammad SAW yang Nabi, maka dialah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut, untuk menguraikan wahyu tersebut. Uraian wahyu itulah yang disebut sebagai hadis. Kemudian, hadis itu juga disebut sebagai bayan at-tashri'. Apa itu? Memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada diterangkan secara jelas, terang-terangan di dalam Al-Quran, melainkan secara tersirat. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, jadi banyak hal yang kamu ketinggalan ilmu tentang apa itu hadis. Seperti bayan nasak, kamu tidak paham. Padahal andaikan saja kamu itu betul-betul pernah jadi Islam selama 36 tahun, kamu tidak perlu saya ajarin kayak begini. Makanya saya bilang kamu itu hanya ikan teri yang pakai helm nantang saya untuk bergulat. Gitu, Meme. Zulkifli, kalau ngomong jangan banyak-banyak. Aku nggak suka kamu monolog, memuakan, tahu nggak? Enak gitu dengernya. Sok pintar tapi oon panjang pula. Kuping ini sampai dengung-dengung gitu loh, sampai pengang kupingku. Mendingan kamu dengerin omongan aku ya. Kita potong satu-satu. Memuakan, tahu nggak? Monolog-monologmu itu. Kamu itu bukannya berdialog, tapi kamu memonolog, kamu berpidato, kamu tidak berdialog. Karena apa yang orang omongin itu kamu nggak dengar dan kamu ngoceh aja kayak gitu loh.
Rubah cara ini loh, cara kamu berdialog nggak benar gitu loh, nggak bagus. Kamu cuma menunjukkan menyampaikan ide-idemu sendiri terus saja. Dalam satu ini bisa setengah jam kamu bicara. Siapa yang mau dengar kamu? Jadi aku akan ambil semua pernyataan-pernyataanmu dari dulu sampai sekarang. Aku ambil yang dari awal-awalnya aja, karena di belakangnya aku udah lupa. Bukan karena aku nggak nyambung, karena kamu yang punya monolog seperti itu. Siapa yang mau dengar sepanjang itu? Nah, sekarang mari kita bahas Yohanes 17 ayat 3. Ayo sama aku sini. Bu Uti, saya tuh lagi posisi diserang. Alkitab saya diserang. Ya, maka kewajiban saya untuk menerangkan ketidaktahuan kalian terhadap kitab saya, kan gitu ya. Beda cerita kalau saya lagi serang ibu. Pasti saya nggak 1 menit pun bisa saya. Kalau menyerang iman ibu, 1 menit pun nggak cukup. Ya, 30 detik Anda bisa keok. Tapi ketika debater-debater Kristen yang buta tentang kitab saya ini mencoba untuk mengorek-ngorek kitab saya, maka kewajiban saya adalah untuk meluruskan, memahamkan kalamullah itu seperti apa. Contoh nih, saya tanya sama ibu. Ya, siapa yang memerintahkan ibu menjadi hamba daripada Yesus? Coba, singkat kan? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Singkat kan? Iya kan? Singkat toh? Ketika ibu bangkit di hari penghakiman, apakah yang bangkit itu jasadnya ibu atau rohnya saja atau kedua-duanya? Singkat kan? Singkat kalau membahas tentang iman ibu. Tapi kalau ketika membahas tentang Islam, ya harus tanggung risiko. Berarti ketika orang-orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, tentang hadis, harus tanggung risiko. Yaitu mereka harus tanggung jawab, mereka harus mendengarkan penjelasan saya sampai selesai. Tapi kalau membahas iman ibu sebentar sekali. Siapa yang menyunat Yesus? Singkat toh? Silakan jawab kalau mampu.